Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: Badan Pengurus Pemuda Gemik Klasis Lobalain laksanakan bakti sosial di beberapa titik di Klasis Lobalain. Laporan Rudi Hartono. Dalam rangka era tatanan kehidupan baru New Normal di masa pandemi COVID-19, Badan Pengurus Pemuda Klasis Lobalain memberikan bantuan alat pelindung diri di beberapa titik gereja di wilayah Klasis Lobalain dan juga memberikan bantuan paket sembako kepada jemaat di beberapa titik di Klasis Lobalain. Demikian disampaikan oleh Ketua Pemuda Klasis Lobalain, Ricky Lazarus, ketika dikonfirmasi RRI Jumat 17 Juli 2020 menjelaskan bantuan sosial yang dilaksanakan berupa pembagian paket sembako kepada 12 kepala keluarga dan APD kepada beberapa jemaat di Lole Barat yang berada di wilayah Klasis Lobalain. Lebih lanjut, Lazarus mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini baru tahap pertama dan kegiatan akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Kalau untuk tahap pertama ini untuk penerima sembako ada 12 kakak yang tersebar di Lelain, Pak dengan Lole. Kalau untuk APD-nya itu hanya untuk 2 wilayah di Kuli, yaitu Lole Barat ada 4 masuk jemaah dan Lole Barat Laut ada 4 masuk jemaah. Totalnya ada 8 gereja yang kami berikan APD. Bantuan sosial sembako yang diberikan berupa beras, mie instan dan keperluan sehari-hari, sedangkan APD yang diberikan berupa masker, sabun cuci dan ember untuk cuci tangan, ungkap Ricky Lazarus. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. NTT masuki new normal atau tatanan kehidupan baru, namun masyarakat masih kurang disiplin, terutama anak-anak. Selengkapnya dilaporkan Rilen Poi. Memasuki tatanan kehidupan baru yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2020 kemarin, masyarakat sepertinya banyak yang belum siap menghadapi pola kehidupan yang baru ini dikarenakan kurva kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur yang naik secara signifikan dan menambah klaster baru di 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Kupang dan Malaka, dan bahkan terpapar juga pada anak-anak. Seorang psikolog muda Nusa Tenggara Timur, Theodora Takalapeta MSI, kepada RRI mengatakan situasi pandemi COVID-19 saat ini memang memberikan dampak bagi semua pihak. Namun jangan sampai membuat kita terpuruk, apalagi melibatkan anak-anak dalam lingkaran stres. Karena akan lebih sulit jika di tengah situasi pandemi seperti ini, orang tua merasakan stres dan kemudian melampiaskannya kepada anak-anak. Jadi kalau stres pada anak, kadang kita lihat dengan cara sederhana lah, tiba-tiba dia murung, yang tadinya aktif sekali tiba-tiba bicaranya sedikit, atau perilaku-perilaku lain yang kita lihat berbeda dari biasanya. Nah, itu bisa merupakan tanda-tanda bahwa anak sudah mengalami ketidaknyamanan psikis seperti itu. Sehingga ketika orang tua lebih jeli melihat anak, dia sudah harus bisa mendekati anak, harus bisa memberikan pendampingan lebih kepada anak. Tidak mudah memang memasuki era new normal atau tatanan kehidupan baru, tetapi sebagai masyarakat dan khususnya orang tua, baiknya mengajarkan anak untuk mengerti situasi ini dan terus memberikan pemahaman atau edukasi tentang pola hidup yang benar sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Antara lain mengajarkan untuk bekerja sama untuk membantu memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan mencuci tangan yang benar memakai sabun, sehingga anak-anak pun bisa mengambil contoh dan pembelajaran yang baik dari situasi ini. Lebih berhati-hati dan waspada, tetapi tidak membuat anak-anak menjadi takut. Tidak kalah penting adalah bagikan kisah tentang kerjasama selama pandemi ini. Jadi ini juga sangat baik untuk pendidikan moral anak, ya, kerjasama. Jadi tekankan juga ke anak bahwa orang-orang yang sedang berjuang ini kita semua, ya, dalam pandemi. Dokter, perawat, analis, mereka semua bekerja sama untuk bagaimana menolong kita menghadapi pandemi ini. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus saling bekerja sama, dan paling sederhana adalah tidak keluar rumah kalau itu tidak penting. Data terakhir menunjukkan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sudah bertambah di 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya ada pada usia belia, dan ini membutuhkan kedisiplinan dari masing-masing pihak, di mana orang tua dituntut untuk memberikan contoh yang baik dan bermanfaat bagi anak-anak. Rilan Poik untuk RRI Kupang.
Sekitar 171 ternak babi di dataran Pulau Timur NTT mati terserang virus flu babi atau ASF. Karena itu pemerintah Provinsi NTT melakukan pembatasan lalu lintas ternak antar wilayah dan isolasi ternak yang sakit. Simon Sostenes melaporkan. Demikian dikemukakan Patrice Laliwolo, anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur berkaitan virus flu babi atau ASF yang menyerang 171 ekor ternak babi masyarakat di Pulau Timur dan Sumba Barat. Namun sejak bulan April tren penyakit atau angka mortalitas kematian ternak babi di Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin menurun, hanya di Kabupaten Sumba Barat yang masih tinggi saat ini. Penurunan kematian ternak babi milik warga disebabkan karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembatasan lalu lintas ternak antar pulau dan isolasi ternak babi yang sakit. Tren angka mortalitas atau kematian ternak babi di Pulau Timur sekarang sudah menurun. Di bulan April ini sudah sangat menurun. Total kematian dalam tanggal 27 April itu 171 ekor. Menurut Patrice Laliwolo, untuk menurunkan angka kematian ternak babi, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendukung anggaran untuk Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur guna pengendalian kematian babi akibat serangan virus flu babi. Dari Komisi 2 kita mendukung rencana dinas untuk pengendalian dan terbukti memang, dan kita harapkan di Mei progresnya penanganan ASF ini terus bergerak turun. Karena itu Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur minta para bupati, wali kota serta jajaran dinas peternakan untuk mensosialisasi kepada peternak babi agar memperhatikan keamanan produk makanan ternak sehingga mortalitas ternak babi menurun. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Sinergitas RRI dan RAPI terlihat saling melengkapi karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik sementara RAPI memiliki anggota di seluruh daerah sehingga pada masa tertentu komunikasi radio RAPI sangat dibutuhkan. Marta Riwu melaporkan. Dalam dialog sudut pandang sinergitas RRI dan RAPI pada pengabdian masyarakat, Kepala LPP RRI Kupang Ruslan Irianto mengakui antara RRI, RAPI, dan ORARI sudah ada frekuensi tersendiri yang ditetapkan undang-undang. Di samping itu, masing-masing organisasi ini juga diawasi penggunaan frekuensi oleh Balai Monitoring. Karena itu, 3 organisasi yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi saling melengkapi. Kepala LPP RRI Kupang Ruslan Irianto menambahkan, kerjasama yang sudah dilakukan antara RRI, RAPI sudah dilaksanakan mulai dari tingkat nasional yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Direktur Utama LPP RRI dan Ketua Umum RAPI dan ditindaklanjuti oleh seluruh RRI di Indonesia. Kalau RRI sebagai lembaga penyiaran, mungkin RAPI yang punya struktur, punya anggota sampai ke akar rumput itu, ke pedesaan, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, itu nantinya ke depan bisa memberikan informasi-informasi untuk kebenaran sebuah informasi. Contohnya sekarang, dalam hal informasi pandemi COVID misalnya, ada beberapa informasi-informasi di media sosial ramai sekali. Tetapi keabsahan dan kebenarannya masih sangat diragukan oleh orang. Sehingga RRI sebagai lembaga penyiaran yang mendeklar sebagai radio tanggap bencana COVID-19 akan selalu berupaya untuk memberikan informasi-informasi yang benar, sumber-sumber juga yang kompeten, artinya yang bisa dipercaya. Sementara Ketua RAPI Nusa Tenggara Timur Simon Pelokila menegaskan, RAPI dalam melakukan komunikasi terkait liputan kemanusiaan yang belum dilakukan oleh RRI, disitulah peran RAPI tampil membantu RRI. Jadi ORARI dan RAPI itu tidak tumpang tindih kan begitu. Jadi itu berbeda dalam penggunaan frekuensinya, juga kami diawasi seperti yang kita diawasi oleh Balai Monitoring. Tidak ada prosedur-prosedur operatingnya. Etika-etika dalam melakukan komunikasi. Untuk kegiatan-kegiatan kita hanya memberikan informasi hal-hal kemasyarakatan yang mungkin tidak diliput oleh RRI, kita menyampaikan ke RRI untuk RRI menyiarkannya secara luas. Hanya membantu untuk menyampaikan suatu kejadian yang mungkin tidak diliput oleh, karena kita ada di mana-mana, kita saling membantu. Sekretaris RAPI NTT Heri Balo mengakui dari jumlah 660 anggota RAPI di Nusa Tenggara Timur tahun 2005 karena kemajuan teknologi tinggal 9 personil yang memiliki izin komunikasi RAPI sehingga organisasi RAPI ini sudah dibilang tidak ada. Namun di tahun 2015 pengurus RAPI mulai menghimpun kembali anggota RAPI sampai tahun 2020 telah mencapai 150 orang anggota. RRI Kupang, Marta Riwu melaporkan.
Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua mendapatkan bantuan alat pelindung diri. Febi Leolede melaporkan. Membantu ketersediaan alat pelindung diri APD yang memadai untuk rumah sakit di kawasan perbatasan, Yayasan Kopernik Bali memberikan bantuan alat pelindung diri APD untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua. Penjabat Sekda Belu Marcel Maumeta menyerahkan bantuan alat pelindung diri tersebut kepada manajemen RSUD Atambua. Penjabat Sekda Belu Marcel Maumeta mengatakan bantuan APD tersebut merupakan sumbangan dari Yayasan Kopernik dari Bali kepada pemerintah Kabupaten Belu yang telah menjalin komunikasi dan selanjutnya pemerintah meneruskan bantuan tersebut kepada rumah sakit. Dikatakan selain rumah sakit, bantuan APD juga akan diserahkan kepada Puskesmas Silawan, Puskesmas Haliwen, dan Puskesmas Kota karena bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Yayasan Kopernik kepada pemerintah Kabupaten Belu dalam memerangi COVID-19. Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pencegahan COVID-19, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih ada satu lagi bantuan yang dikirim oleh yayasan tapi belum sampai. Itu penutup wajah. Itu barangnya baru sampai di Kupang sini dan akan kita distribusikan lagi ke rumah sakit. Masih ada lagi yang akan kita serahkan kepada beberapa puskesmas. Bantuan yang sama, Puskesmas Silawan, kemudian Puskesmas Kota. Karena jujur kita harus mengakui bahwa walaupun situasi kita di zona hijau, tetapi kita tidak boleh lalai karena zona hijau tidak bisa menjamin bahwa kita tidak bisa kena. Sehingga kita terus mengedukasi masyarakat supaya walaupun berada dalam zona hijau, terus mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jaga jarak, kemudian PHBS, kemudian sesering mungkin cuci tangan, pakai yang ini, masker. Sementara Direktur RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua, Dr. Elena Korputi menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Kopernik Bali yang telah membantu APD untuk Kabupaten Belu, sangat membantu dalam pelayanan pasien di tengah pandemi COVID-19. Lanjutnya, persediaan stok logistik COVID-19 di RSUD Atambua masih memadai karena logistik yang sering digunakan yaitu masker dan hand sanitizer, sementara untuk APD lainnya digunakan khusus di ruangan isolasi ketika terdapat pasien yang dirawat. Kami dari rumah sakit menyampaikan banyak terima kasih kepada Yayasan Kopernik yang telah memberikan donasi kepada Rumah Sakit MGR Gabriel Manek SPD. Itu ada sarung tangan, hand sanitizer, sabun, dan baju hazmat. Ini sangat membantu kami dalam pelayanan. Untuk itu kami menyampaikan kiranya Tuhan membalas budi baik Bapak Ibu dari Yayasan Kopernik. Untuk logistik COVID masih cukup, masih ada. Kalau di belakang di ruang isolasi ada pasien pasti akan digunakan. Kalaupun tidak ada pasien tetap digunakan untuk yang masker, hand sanitizer-nya tetap. Bantuan alat pelindung diri APD yang diserahkan yaitu hand sanitizer, masker, dan sabun cair sebanyak 100 pieces. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Anggota DPRD NTT dari fraksi Gerindra, Yadin Puan Rake, berkomitmen akan memperjuangkan kembali Balai Latihan Kerja atau BLK yang berada di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND dikelola oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selengkapnya, Heri Epo melaporkan. Pengelolaan Balai Latihan Kerja yang ada perlu diserahkan kembali ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi karena kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu disampaikan anggota DPRD NTT dari fraksi Partai Gerindra Yadin Puan Rake ST kepada sejumlah wartawan ini. Ia menjelaskan selama ini pengelolaan BLK ditangani oleh pemerintah daerah sehingga terkesan hidup enggan mati tak mau karena tidak pernah mendapatkan kucuran dana dari kementerian maupun dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui dinas teknis. Menurutnya ke depan pengelolaan perlu diserahkan kepada pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar anggaran pengelolaan maupun pembenahan fasilitas BLK menjadi tanggung jawab kementerian. Kemarin saya berapa kali usul untuk di ND punya, susah tidak bisa diakomodir karena alasannya di ND itu asetnya sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Saya bilang syarat cuma satu. Apalagi sekarang Menteri Tenaga Kerja juga sudah sampaikan beberapa kali di media juga bahwa BLK yang tidak hidup atau sudah mati suri, bersuratlah ke kementerian
supaya diambil alih asetnya oleh kementerian, supaya ini BLK bisa hidup, dikelola pakai dana APBN. Nah, sekarang kembali lagi pemerintah daerah mau tidak menyerahkan aset ini ke provinsi. Yadin Porake menambahkan saat ini kondisi BLK di Kabupaten Ende sangat memprihatinkan, terutama sarana prasarana gedung serta fasilitas lainnya terkesan tidak terawat secara baik karena minimnya anggaran untuk perawatan. Padahal kehadiran BLK sangat penting karena bisa memberikan pelatihan kompetensi bagi para pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. RRI Ende, Heri Opung melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.